Semua orang tentu ingin bahagia. Bang Kica ingin bahagia, teman-teman ingin bahagia, dan banyak orang di belahan dunia ini semua ingin bahagia. Anak-anak ingin bahagia, remaja ingin bahagia, orang dewasa ingin bahagia, orang tua, manula ingin bahagia. Tentukan titik harapan dengan serasional mungkin. Insya Allah kita akan jauh dari kecewa. Kita tidak akan pernah mendapatkan perasaan sukacita, perasaan senang, perasaan damai. Kenapa? Karena jauh panggang dari apa? Rangkul semua impianmu, mencari makna hidupmu. Hiduplah dari satu penggalan, waktu ke penggalan lainnya. Pandangkah dengan hikmat, ada keindahan di setiap peristiwa. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia teman-teman. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Teman-teman, Bang Kica memulai sapaan ini dengan salam sehat dan bahagia. Sebuah greeting yang barangkali itu yang Bang Kica ingin kicaukan, soal bahagia. Ya, semua orang tentu ingin bahagia. Bang Kica ingin bahagia, teman-teman ingin bahagia, dan banyak orang di belahan dunia ini semua ingin bahagia. Anak-anak ingin bahagia, remaja ingin bahagia, orang dewasa ingin bahagia, orang tua, manula ingin bahagia. Apa sih sejatinya bahagia itu? Anak kecil ingin es krim atau permen, lalu orang tuanya atau siapa saja memberikan keinginan atau memenuhi keinginan sang anak kecil tersebut, dan perasaan yang dialami anak kecil itu tentu bahagia. Anak sekolah belajar keras mati-matian tentu saja untuk mendapatkan nilai yang bagus, dan begitu hasil ujian diumumkan dia mendapatkan nilai yang bagus, tentu ada perasaan sukacita bahagia di hatinya. Seorang pedagang berusaha memajang dengan menarik barang dagangannya, kemudian barang tersebut laris dan dia mendapatkan keuntungan, tentu dia akan mengalami apa yang namanya bahagia. Begitu juga seorang petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, sayuran, padi atau segala macam, lalu dia mendapatkan panen yang berlimpah, dia akan merasa sangat bahagia. Seorang yang sakit-sakitan, sudah berikhtiar berobat ke sana kemari, tetapi tidak juga mendapatkan kesembuhan, dan satu waktu dia berobat ke seorang dokter lainnya, dan setelah itu dia sehat, dia akan bahagia. Jadi apa sejatinya definisi dari bahagia ini? Ya, barangkali bisa kita konkretkan, bahagia adalah satu perasaan senang, damai, puas, sukacita yang hadir di dalam pikiran dan perasaan kita karena apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu sesuai atau melebihi dari apa yang kita harapkan. Ya, sejatinya itulah bahagia. Dan sebaliknya, jika yang kita harapkan tidak tercapai, dengan kata lain, apa yang kita alami, apa yang datang kepada kita itu di bawah yang kita harapkan, maka yang muncul adalah kecewa. Jadi teman-teman, bahagia itu bukan sesuatu yang abstrak. Dia benda nyata, sesuai konteksnya tentu saja. Dan negara-negara modern membuat apa yang namanya indeks kebahagiaan, yaitu ukuran-ukuran objektif tentang aspek apa saja yang membuat hidup seseorang itu bahagia. Setidak-tidaknya ada 10 aspek, barangkali mungkin nanti berkembang lagi, dan 10 aspek itu tersebut adalah satu soal kesehatan. Ya, kesehatan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kebahagiaan seseorang. Semakin sehat dia, semakin bahagia dia. Lalu setelah kesehatan ada yang namanya pendidikan. Semakin tinggi atau semakin terdidik satu masyarakat, maka semakin mudah hidupnya. Jadi pendidikan erat hubungannya dengan kebahagiaan. Lalu ada aspek pekerjaan. Tentu saja
pekerjaan adalah sesuatu yang tidak saja menyangkut aktivitas untuk memenuhi katakanlah kehidupan, nafkah, tetapi juga sesuatu yang erat panggilannya atau kaitannya dengan kejiwaan, hobi seseorang. Semakin orang berada dalam satu pekerjaan yang dia sukai, dia cintai, dia inginkan, tentu dia semakin bahagia. Lalu ada lagi aspek penghasilan. Oh, tentu saja semakin besar penghasilan, seseorang semakin bahagia. Lalu ada lagi aspek keharmonisan keluarga. Ya, tentu semakin harmonis satu keluarga, semakin bahagia para anggota keluarga tersebut. Lalu ada lagi aspek ketersediaan waktu senggang, waktu luang, waktu beristirahat, waktu me time, family time, atau katakanlah tetangga time. Waktu untuk kita sebagai makhluk sosial untuk bersosialisasi. Semakin banyak waktu yang tersedia, tentu semakin tumbuh kebahagiaan. Lalu ada lagi hubungan sosial. Bagaimana relasi kita dengan tetangga, dengan orang banyak. Semakin rukun, maka semakin damai, semakin bahagia kehidupan. Dan yang terakhir adalah aspek harta, aset yang dimiliki. Semakin kaya seseorang, tentu saja semakin ada rasa aman di hatinya dan semakin bahagia dia. Lalu bagaimana kompleksitas atau tingkat keamanan lingkungan, tingkat ketertiban lingkungan, tingkat tinggi rendahnya kriminalitas. Karena tanpa rasa aman, maka tentu mustahil seseorang bisa bahagia. Ini barangkali soal kebahagiaan ini bisa juga kita kaitkan dengan piramida Maslow. Ya, Maslow membagi kebutuhan orang dengan level-level, dengan hierarki-hierarki. Pertama itu adalah apa yang disebut dengan kebutuhan fisiologi. Kebutuhan akan makan, pangan, kebutuhan akan sandang, pakaian, dan kebutuhan akan papan, perumahan. 3 kebutuhan dasar ini jika dipenuhi tentu orang akan bahagia. Dan level bahagia ini bisa meningkat kalau orang bisa naik masuk ke hierarki berikutnya, yaitu hierarki rasa aman. Tentu dengan rasa aman orang akan mampu untuk beraktivitas, katakanlah memenuhi kebutuhan fisiologis tadi. Dia bisa dengan nyaman mencari nafkah, dia bisa dengan nyaman untuk melakukan aktivitas. Lalu hierarki berikutnya adalah kebutuhan sosial, yaitu hubungan antar manusia. Sebagai makhluk sosial tentu saja relasi interpersonal dari kita itu sangat berpengaruh terhadap senangnya rasa atau ujungnya adalah kebahagiaan. Lalu hierarki berikutnya adalah penghargaan dari lingkungan, self esteem, itu akan mendatangkan kebahagiaan tentu saja. Semakin kita bermanfaat bagi orang banyak, maka ada rasa puas, ada rasa terima kasih, ada penghargaan dari lingkungan. Itu juga mengundang, menimbulkan rasa nyaman, rasa gembira, rasa happy di pikiran dan perasaan kita. Dan itu adalah bahagia. Dan yang terakhir adalah keinginan kita untuk mengaktualisasikan diri, menjadi pemimpin di masyarakat, menjadi inspirator bagi orang banyak. Itu akan lebih memparipurnakan kebahagiaan kita. Jadi teman-teman, untuk simpelnya, untuk konkretnya, apa itu bahagia? Bahagia adalah jika hal-hal yang datang kepada kita, yang kita alami, itu sesuai dengan harapan atau melebihi harapan kita. Lalu apa itu kecewa? Kecewa adalah sebaliknya. Jika yang kita alami, yang kita rasakan, yang datang kepada kita itu di bawah harapan yang kita bangun, di bawah harapan yang kita inginkan. Jadi teman-teman, apa kata kuncinya supaya kita hidup bahagia? Ya, menurut Bang Ica tentu saja. Mari kita tempatkan harapan kita pada titik di mana berdasarkan analisis potensi kemampuan kita, yaitu hal-hal yang controllable di diri kita, dan berdasarkan analisis hal-hal yang uncontrollable di luar diri kita yang akan mempengaruhi harapan tersebut. Lalu kita tentukan titik harapan dengan serasional mungkin. Insya Allah kita akan jauh dari kecewa. Namun jika kita menempatkan harapan tanpa mengkaji
potensi kemungkinan kita bisa mencapai harapan tersebut. Dengan kata lain, setinggi-tingginya kita tempatkan harapan dalam aspek apapun. Maka siap-siaplah, ujungnya kita akan sangat kecewa. Kita tidak akan pernah mendapatkan perasaan sukacita, perasaan senang, perasaan damai. Kenapa? Karena jauh panggang dari api. Kenyataan yang kita alami itu jauh dari harapan yang telah kita tetapkan. Sekali lagi, mari tempatkan harapan pada titik di mana kita mampu menggapainya. Teman-teman, di balik semua hal yang sifatnya duniawi tersebut, ada satu sisi yang barangkali para saintis, para pengamat kebahagiaan lupa bahwa ada bahagia yang tidak bisa diukur dengan hal-hal yang sifatnya materialitas. Katakanlah 10 indeks kebahagiaan, katakanlah kita ukur dengan piramidanya Maslow. Apa itu? Keyakinan manusia akan ada kehidupan setelah meninggal. Akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang meyakini satu keyakinan agama, dan dia amat sangat yakin bahwa setelah kehidupan ini bakal ada kehidupan berikutnya yang dijanjikan. Dan pada saat di dunia ini dia melakukan semua ritualitas yang digariskan oleh agama yang dia yakini, dengan satu mindset, keyakinan yang hadir di hati dan pikirannya bahwa kelak dia akan berada di tempat yang dijanjikan. Maka orang-orang tersebut akan hidup bahagia. Meskipun secara ukuran-ukuran materialisme, katakanlah 10 indeks kebahagiaan, katakanlah piramida atau hierarki Maslow, tidak dia penuhi, dia akan bahagia. Demikian kicau pendek di hari Jumat ini tentang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jangan pernah meratapi momen yang telah berlalu. Biarkan waktu menyembuhkan luka yang pernah menyakiti. Jangan biarkan beban masa lalu menghantuimu. Biarkan hatimu ringan dalam cinta yang mengalir. Jangan pernah membawa masa lalu pada hari ini. Biarkan cerita baru tercipta pada setiap hari yang merona. Lebarkanlah sayapmu, terbang ke angkasa biru. Rangkul semua impianmu, mencari makna hidupmu. Hiduplah dari satu penggalan waktu ke penggalan lainnya. Pandangkah dengan hikmat, ada keindahan di setiap peristiwa. Biarkan bahagia memenuhi setiap detik yang berganti. Jadikan hidup penuh makna di setiap hembusan nafas. Jangan pernah membawa masa lalu pada hari ini. Hiduplah dengan bahagia, dengan hati yang penuh cinta. Momen bahagia